Salam dalam kasih Yesus, Kepala Gereja. Pemerintah firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Dalam persekutuan ibadah ini, kita akan menyaksikan peralihan anak layan, pelayanan anak ke persekutuan teruna. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemerintah firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Priscilla L. Maulu Air. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar, mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan
Ditinggikan dirimu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini pandemi wabah COVID-19 belum berakhir, namun penyertaan Tuhan terus kami rasakan dan alami. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur bersama dengan Pelkat Pelayan Anak dan Persekutuan Teruna menghantar anak-anak kami melanjutkan bina layan gereja-Mu. Kiranya melalui setiap hal yang kami lakukan, anak-anak kami bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Engkau. Tuhan, Sang Penyelamat kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan telan, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, sumber kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu, ada perkenanan Tuhan kembali. Kami duduk bersama di sekitar pemberitaan firman Tuhan. Kami menyadari kami terbatas dalam memahami firman-Mu, juga hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati mohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus Tuhan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sepanjang Tuhan menganugerahkan kehidupan. Berkenan Tuhan melengkapi hamba-Mu, memberkati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya sekedar hasil pemikiran manusia, melainkan ada kebenaran di dalamnya untuk menuntun kami hidup di jalan benar. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan,
kami sedia mendengar dan merenungkannya. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini adalah Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama Paulus awalnya bernama Saulus. Ia lahir di Tarsus, ia dibesarkan di Yerusalem dan menjadi murid Gamaliel, bahkan dia menjadi murid yang terbaik. Nah, saudara-saudara, ini pernyataan Paulus sendiri bahwa dialah yang terbaik. Ketika ia menjalani kuliah di Gamaliel University, dia seorang ahli Taurat dari golongan yang paling keras. Kita tahu bersama bahwa pada waktu itu hukum Taurat sudah berkembang, atau tepatnya sebenarnya sudah dikembangkan. Di masa Kristus hukum Taurat yang tadinya hanya 10 diterima Musa di Sinai itu sudah menjadi 560 peraturan yang semuanya dimulai dengan kata jangan. Jika manusia mampu menghindari dengan sempurna yang jangan itu,
maka akan membuat manusia menjadi tidak berdosa. Dan setiap kali manusia melakukan dosa, itu ada kompensasinya. Dan saudara-saudara, kompensasinya itu merupakan privilege atau hak istimewa bagi para imam. Karena setiap kali manusia mau membersihkan dirinya dari dosa, ia harus membawa persembahan di hadapan para imam. Supaya kita bisa paham betul hak istimewa imam dalam tradisi keagamaan Yahudi, maka kita perlu tahu apa perbedaan tugas nabi dengan imam. Tugas nabi adalah menjadi perantara Tuhan kepada manusia. Nabi menyampaikan apa maunya Tuhan. Nabi menyampaikan isi hati Tuhan kepada manusia. Lalu siapakah yang menyampaikan tanggung jawab atau kewajiban manusia kepada Tuhan? Dalam tradisi keagamaan Yahudi, Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh langsung. Dan yang menyampaikan tanggung jawab serta kewajiban manusia kepada Tuhan adalah para imam. Karena imam yang membawa persembahan dan tugas imam hanya mempersembahkan persembahan umat. Mula-mula memang dia bawa persembahan bagi dirinya, kemudian dia mempersembahkan persembahan umat. Itulah sebabnya hanya seorang imam besar saja yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus sekali dalam setahun dengan kakinya yang diikat rantai. Mengapa kaki imam besar ketika masuk ruang Maha Kudus harus diikat rantai? Sebab tentunya tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada dirinya ketika ia masuk dalam ruang Maha Kudus. Tahu-tahu dia pingsan atau tiba-tiba dia jatuh. Maka rantai orang yang ada di luar itu menarik rantai itu keluar dan dengan demikian menarik imam itu juga keluar dari ruang Maha Kudus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab tidak seorang pun boleh masuk dalam ruang Maha Kudus kecuali imam besar. Kalau orang biasa saja masuk dalam ruang Maha Kudus, dia bisa mati. Imam sampai saat ini hanya mengantar persembahan, tidak mempersembahkan dirinya. Saudara-saudara, pemahaman ini menjadi sesuatu yang mutlak dalam kehidupan umat Israel. Tiba-tiba yang namanya Saulus ini bertemu dengan Yesus ketika ia melakukan perjalanan ke Damsyik. Disitulah dia berubah total. Memang Paulus tidak membuang semua pengetahuannya. Tetapi sekarang dia melihat dari sisi yang berbeda. Mesias yang selama ini dinantikan orang Yahudi untuk membebaskan mereka dari penjajahan asing, ternyata Mesias itu adalah orang yang membayar seluruh hutang-hutang dosa manusia yang tadinya harus dibayar dengan bermacam ganjaran. Paulus menemukan bahwa Yesus lebih besar dari imam itu karena Yesus mempersembahkan dirinya. Ini sebuah konsep baru yang ditemukan Paulus bahwa Yesus menebus, dia membebaskan. Barulah Paulus tahu
bahwa kematian Yesus adalah mempersembahkan diri. Barulah Paulus lihat bahwa salib itu sebenarnya adalah sebuah altar, tempat ia mempersembahkan dirinya. Barulah Paulus mengerti mengapa tirai yang membatasi ruang kudus dan maha kudus itu robek ketika Yesus disalib. Dengan begitu saudara-saudara, persembahan tidak lagi dibutuhkan. Karena Yesus telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dan konsep ini tidak ada dalam perjanjian lama. Ini konsep yang pertama-tama dirumuskan oleh Rasul Paulus. Dalam perjanjian lama sebenarnya ada, tapi hanya satu kali, itu pun hanya satu kasus, hanya satu case. Siapa? Musa. Bagian mana Musa mempertaruhkan dirinya? Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran pasal 32 ayat 32. Di sana Musa dengan tegas mengatakan, kalau Engkau Tuhan tidak mengampuni dosa umatmu akibat penyembahan berhala terhadap anak lembu emas, maka hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis, yaitu kitab kehidupan. Musa mempertaruhkan dirinya. Tukarlah, Tuhan ampuni bangsa ini, atau Tuhan coret namaku dari kitab kehidupan. Biarlah aku yang kau korbankan, jangan mereka. Kalau engkau tidak bisa mengampuni bangsa ini, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Jangan Tuhan menghukum umatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya satu case saja. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 dengan tegas dalam doanya untuk murid-murid? Yesus mengatakan, kembalikan apa yang menjadi kemuliaanku di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Agar kemuliaan itu bisa menjadi bahagian murid-muridku. Bahkan bukan hanya untuk murid-murid, tapi juga untuk mereka, kepada semua orang yang percaya karena pemberitaan mereka. Atau karena pemberitaan murid-muridku. Itu permintaan Yesus. Bagikanlah kemuliaanku itu. Jadi kalau kita punya kemuliaan itu karena kita mendapat pembagian dari kemuliaan Kristus yang diberikan kepada kita. Jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk membayar semua hutang dosa. Bukan dengan cara setiap orang menyelesaikan dosanya masing-masing. Ntar malah pada rebutan. Yesus menyelesaikan semuanya. Dia menjadi anak domba Allah dan itulah inti kekristenan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita tentang Yesus yang adalah Mesias, yang mati dan bangkit, yang menjadi persembahan hidup untuk menebus dosa manusia, inilah yang diberitakan oleh Paulus selama 3 hari Sabat di Tesalonika. Karena itu beberapa orang, bahkan perempuan-perempuan terkemuka, bergabung dan menjadi percaya pada pemberitaan Paulus. Dan jika mereka percaya pada pemberitaan Paulus, itu berarti mereka percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, yang mempersembahkan hidupnya itu. Nah, hal ini membuat orang-orang Yahudi atau para imam
akan kehilangan fungsinya kalau semua itu berubah. Ini ancaman bagi sebuah tatanan yang sudah permanen. Ini ancaman bagi para imam. Sebab kalau banyak orang percaya kepada Yesus, maka imam tidak ada lagi kerjanya. Ini bahaya. Karena itu orang-orang Yahudi menyebarkan berita hoax bahwa Paulus, Silas, dan lainnya sedang memproklamirkan seorang kaisar baru atau pemimpin baru. Mereka plesetin ke situ. Pemerintah Romawi tangkap yang punya rumah, yakni Yason, tetapi Yason bilang tidak. Ini bukan bicara soal kaisar, ini berbicara tentang Kristus yang mati dan bangkit itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memahami sekaligus menerapkan kebenaran firman Tuhan ini? Saya mau katakan, sekarang jangan tunda dalam situasi dan kondisi apapun, hiduplah dengan sukacita. Hiduplah dengan ucapan syukur yang tidak berkesudahan. Mengapa? Mengapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bersyukur? Karena dosamu sudah diampuni. Kalau kita bawa persembahan ke gereja bukan lagi seperti persembahan Yahudi. Biar Tuhan peduli. Tetapi karena Tuhan sudah peduli. Karena kita membawanya dalam sukacita iman. Sebenarnya ini sama saja dengan kalau kita berupaya menyenangkan orang tua dengan berbagai macam pemberian. Bukan supaya orang tua senang kepada kita atau baik kepada kita. Memang dari awalnya mereka baik. Melahirkan, memelihara, merawat, dan membesarkan kita. Menurut saya ini sebuah ucapan terima kasih yang terlambat sebenarnya. Atau tepatnya ucapan terima kasih yang tertunda. Dengan kata lain saya mau bilang saudara-saudara bahwa sikap kekristenan adalah pengucapan syukur yang tertunda kepada Tuhan untuk semua yang sudah dilakukan oleh Kristus. Bahkan dia sudah memberikan kemuliaannya kepada kita. Untuk itulah kita patut bersyukur. Sepanjang hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Mau susah sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan keselamatan yang sudah Kristus kerjakan. Kalaupun penderitaanmu belum selesai, bahkan kalaupun penderitaan itu sampai akhir kehidupan, itu tidak ada arti apa-apa. Dan tidak bisa membatasi kita untuk bersyukur. Karena itu bukan apa-apa dibandingkan besarnya anugerah yang kita peroleh dengan dan karena pengampunan itu. Bahkan pengampunan itu mendahului rasa syukur kita, karena itu kita harus bersyukur. Memang kita perlu terus mawas diri dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi itu tidak boleh menghilangkan sukacita dan syukur kita. Itu tidak boleh membatasi ruang gerak kita untuk terus menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu berhenti mengeluh. Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Di bagian yang lain dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Tidak ada masa liburan bersyukur.
Karena lagi ada masalah maka berhenti bersyukur. Karena lagi menderita, karena lagi duka, karena lagi terpapar, maka berhenti bersyukur. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada masa liburan bersyukur. Apapun kesusahan kita terlalu kecil dibandingkan dengan anugerah pengampunan Kristus. Saudara-saudaraku, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Jangan pernah kita kehilangan waktu. Jangan pernah kita kehilangan kesempatan untuk senantiasa mengucap syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan bersama memuji Tuhan. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di sepanjang jalan hidup yang kelam, bayang-bayang kematian mencekam. Namun dari jauh tampaklah cahaya, hati riang karena asa pun cerah. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Ikut Yesus tak selamanya senang, banyak pencobaan datang menyerang. Namun sangkal diri dan tetap tenanglah, karena kuasa maut sudah dikekang. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Jemaat, mari berdiri bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita bersatu dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang, karena hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih Bapa, kami belajar kembali hari ini memaknai pengorbanan Kristus yang telah mempersembahkan dirinya untuk pengampunan dan keselamatan kami.
Benar, ini bukan berita baru, tetapi ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan masalah dan tantangan di dalamnya, hendaknya kami semakin diyakinkan bahwa semua hal yang membuat kami menderita, berduka dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kuasa pengampunan dan anugerah keselamatan yang sudah Kristus kerjakan bagi kami. Karena itu, sebagai persekutuan umat percaya, mampukan kami untuk terus menyikapi situasi dan kondisi apapun dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan tidak pernah merancang masa depan yang penuh kecelakaan. Tuhan merancang masa depan yang penuh damai sejahtera. Karena itu kami harus mengucap syukur dan terus bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah berhenti diberitakan. Kami mohon kuasa Roh Kudus terus bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar bagi kami. Dengan demikian kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman. Kami berdoa bagi perjalanan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, tugas tanggung jawab pemberitaan Injil, pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa bagi hidup kami berbangsa dan bernegara, upaya pemerintah untuk terus menghadirkan damai sejahtera, memberikan jalan keluar, menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, berbagai usaha yang kami perjuangkan, berbagai upaya yang kami lakukan untuk menikmati suasana indah dari waktu ke waktu. Kami berdoa ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan dan pergumulan iman. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang bergumul dengan masa depan mereka. Kami berdoa bagi para orang tua yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga rumah tangga. Kami berdoa untuk semua hal yang kami jumpai dan alami dalam kehidupan ini. Kepadamu Bapa, kami menaruh pengharapan kami. Engkau yang maha mengetahui yang terbaik bagi kami dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena Tuhan menjemput kekasih-kekasih mereka. Kami yakin percaya kuasa penghiburan Allah, kekuatan yang daripada Tuhan akan terus menjadi bahagian kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang menderita karena berbagai hal dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus tolong mereka, bahkan tolong kami semua. Kami adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan dunia ini. Karena itu mari Bapa, jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami yang terbatas. Tapi biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dan mampukan kami melihat kebaikan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Secara khusus GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, berkenan Tuhan memberkati gerak layan kami. Engkau yang maha mengetahui apa yang terbaik yang terus kami gumuli dalam hidup melayani dan bersaksi di tempat ini. Kepadamu kami berseru dan berserah. Kami percaya firman-Mu, Engkau berkuasa karena Engkau kepala gereja kami. Kami berdoa bagi tim produksi yang terus berupaya
menampilkan kegiatan-kegiatan virtual di masa yang terbatas ini. Tuhan berkati anak-anak muda kami dengan talenta yang Tuhan berikan, mereka boleh mempersembahkan yang terbaik juga bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa ini, kami persembahkan tidak dengan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang saudara beri. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Bukit Zaitun di Makassar. Berita acara nomor 199/MJ-MZ/MJ-9 Pada hari Minggu, tanggal 19 bulan September tahun 2021, dalam ibadah hari Minggu virtual di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, dilaksanakan peralihan kelas bina dari pelayanan kategorial pelayanan anak ke pelayanan kategorial persekutuan teruna. Anak-anak dimaksud sejumlah 29 orang. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Makassar 19 September 2021 yang menyerahkan Erika Astrid Huai, Ketua Pelkat PA, yang menerima Dinaryanti Supeno, Ketua Pelkat PT. Mengetahui Majelis Jemaat Pelaksana Harian, Diaken Reisa Raymond Winan Tehu Salawani,
Ketua 3 PHMJ. Lampiran berita acara nomor 198 garis miring SRTR garis miring MJ garis datar Beset garis miring 9 Romawi garis miring 21. Daftar nama: 1. Christian Rone Russell Susilo, Sektor 1. 2. Christine Towoliu, Sektor 1. 3. Sam Obetneighbor Sapulete, Sektor 1. 4. Lovely Angeline Matbesi, Sektor 1. 5. Bella Simao, Sektor 1. 6. Shalom Miracle Anayafe Herman, Sektor 1. 7. JC Laipeni, Sektor 2. 8. Ergi Calvin Julius Watutamata, Sektor 3. 9. Kirkstein Immanuel Alvino George, Sektor 3. 10. Celia Evalin Salamate, Sektor 3. 11. Adriel Kensi Latuprisa, Sektor 4. 12. Yunis Leonita Mentang, Sektor 4. 13. Mikael Naftali Triputra Sumual, Sektor 4. 14. Kirana Larasati Syahputri, Sektor 6. 15. Yesya Sapta Permana, Sektor 6. 16. Abigail Kristanti Ambadatu, Sektor 7. 17. Antoni Niai, Sektor 11. 18. Manuela Karutang, Sektor 11. 19. Ehud Simpson Amanupunyo, Sektor 12. 20. Algirin Tiara Maharani Huta Barat, Sektor 13. 21. Kristabelle Natalina Voisepa, Sektor 13. 22. Daniel Stewart, Kantong Pelayanan Shalom. 23. William Jordi Dangari, Kantong Pelayanan Shalom. 24. Wahyu, Kantong Pelayanan Shalom. 25. Glenn Novandi Pantilu, Kantong Pelayanan Shalom. 26. Angel Febiola Tumimomor, Kantong Pelayanan Shalom. 27. Nuraini, Kantong Pelayanan Shalom. 28. Karina Cindy Frisila Tanaa, Kantong Pelayanan Hubdam. 29. Iren Frievalen Andi, Kantong Pelayanan Hubdam. Terima kasih. Penandatanganan berita acara peralihan kelas bina dari pelayanan kategorial pelayanan anak ke pelayanan kategorial persekutuan teruna oleh Ketua Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak Erika Astrid Huai. Ketua Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna, Dina Rianti Supeno. Majelis Jemaat Ketua 3 PHMJ, Diaken Reza Raymond Winan Tehu Salawani.
Penyerahan berita acara dari Ketua Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak kepada Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun Makassar. Dengan anugerah dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan adik-adik layan pelayanan anak kepada majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan pertolongan daripada Tuhan, kami menerima anak-anak yang sudah dibina di dalam pelayanan anak. Kiranya kakak-kakak tetap setia dan melanjutkan pelayanan yang sudah diterima. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya penyerahan berita acara dari Majelis Jemaat GPIB Bukit Saitun Makassar kepada Ketua Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna. Dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak untuk dibina lebih lanjut di dalam pelayanan teruna. Kiranya Tuhan menolong pelayanan kita semua. Dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, kami menerima dari Majelis Jemaat Anak Teruna dan kami melanjutkan dengan penuh rasa tanggung jawab pembinaan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pemasangan selempang secara simbolis kepada 2 orang anak layan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus, sahabat anak dan pemilik kehidupan ini. Kami teringat ketika pertama kali adik-adik dibawa oleh mama, papa, kakak, opa dan oma ke IHMPA. Dari adik-adik masih begitu percaya diri, gerak dan lagu, sampai mereka bertumbuh makin besar, memasuki masa akhir anak-anak yang dengan malu-malu untuk bergerak dan bernyanyi seperti dulu. Banyak yang kami kakak layan lewati bersama adik-adik dan turut menyaksikan tumbuh kembang mereka. Perkembangan adik-adik baik secara fisik, mental, sosial, bahasa, dan khususnya spiritual juga menjadi kebersyukuran kami sebagai kakak layan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali yang telah mempercayakan kami kakak layan untuk mendampingi dan juga mendukung adik-adik layan untuk mengikuti IHMPA. Kami pengurus Pelkat PA GPIB Bukit Saitun Makassar mengucapkan terima kasih kepada kakak layan atas dedikasi dan cinta yang telah diberikan kepada adik-adik layan. Kami telah menyelesaikan pendampingan kami ke beberapa adik-adik yang akan beralih ke Pelkat PT. Harapan kami untuk adik-adik tetap melanjutkan semangatnya untuk belajar firman Tuhan dan selalu berbagi kasih kepada semua orang. Kami akan selalu merindukan dan mendoakan adik-adik semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pelayan Teruna mengucapkan terima kasih untuk berita acara peralihan anak pelayanan anak ke Persekutuan Teruna. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak layan pelayanan anak dengan pembinaannya kepada anak-anak layan yang berjumlah 29 orang. Kiranya kami dari Persekutuan Teruna
dapat melanjutkan pembinaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab atas pertolongan Tuhan Yesus, karena kami tahu pelayanan ini Tuhan yang punya dan berlangsung seumur hidup, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Peralihan kelas bina anak layan pelayanan anak ke persekutuan teruna selalu terjadi setiap tahun. Ini sudah seperti hal yang biasa dalam kegiatan pelayanan gereja. Namun, sebenarnya ini merupakan kegiatan istimewa. Mengapa? Karena output menjadi jemaat misioner itu banyak ditentukan melalui kualitas dan kuantitas bina yang dilakukan di setiap pelayanan kategorial mulai dari anak hingga usia lanjut. Di dalam pembinaan-pembinaan tersebut berbagai aspek diperhatikan, khususnya pembentukan karakter Kristus, menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup setiap warga jemaat hingga bisa terimplementasikan dalam keseharian hidup warga jemaat. Pembinaan pada pelayanan anak dan teruna menjadi krusial. Sejak usia dini, ketika pembentukan karakter sudah menjadi prioritas utama, maka kita berharap itu menjadi modal kuat bagi pertumbuhan anak ke tahap selanjutnya. Di masa teruna, banyak perubahan terjadi pada diri anak-anak tersebut. Mereka perlu didampingi dan terus dibina memasuki perubahan-perubahan kehidupan yang pasti terjadi dengan iman Kristen yang kuat. Maka peralihan kelas bina menjadi sangat penting. Kami mengharapkan dukungan seluruh warga jemaat dalam doa, daya dan dana, sehingga seluruh pembinaan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Buat semua kakak-kakak layan yang ada di pelayanan anak dan persekutuan teruna, tetaplah setia menjalankan tugas-tugas pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sumber kekuatan kita hanya pada Allah di dalam Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti karena Yesuslah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, amin,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam persekutuan. Dan kalau hidupku beda disharmoni, Yesuslah tetap pemimpin